Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Latuf. Saya dari kelas MPIC. Di sini saya akan menjelaskan materi dari studi hadis berjudul hadis dhaif dan hadis naudhu. Oke, pembahasannya. Secara bahasa, dhaif berarti lemah. Lawan dari al-qawi yaitu kuat. Sedangkan secara umum hadis yang tidak memenuhi syarat hadis sahih dan hasan secara khusus yaitu hadis yang sanadnya terputus atau perawinya cacat atau matanya bertentangan dengan dalil yang lebih kuat. Terus tujuan pokok ajaran Islam. Terus akal sehat atau fakta sejarah. Yang terakhir yaitu redaksi tidak mencerminkan sabda Nabi. Status hadis dhaif yaitu status hadis dhaif yang pertama termasuk hadis mardhu atau hadis yang ditolak. Yang kedua tidak dapat dijadikan hujjah dalil agama. Penyebab hadis dhaif yaitu yang pertama terputusnya sanad. Yang kedua cacat pada periwayat atau kelemahan pada manusianya. Pengertian hadis maudhu. Secara bahasa maudhu berarti digugurkan, ditinggalkan atau ditiadakan. Secara istilah hadis palsu atau dusta yang dibuat oleh seseorang lalu dinisbahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga diciptakan dengan sengaja atau tidak, dengan tujuan baik maupun buruk. Hukum dan jenis. Yang pertama, hukum. Secara hukum dilarang diamalkan atau diriwayatkan kecuali untuk menjelaskan kepalsuannya. Yang kedua, tidak sah sebagai hujjah agama. Contoh jenisnya maksudnya hadis la aslalah yaitu hadis tanpa asal atau sanad, hanya beredar dari mulut ke mulut. Next yaitu hadis dhaif terbagi menjadi tiga. Yang pertama dhaif karena terputusnya sanad. Yang kedua dhaif karena cacat perawi. Yang ketiga dhaif karena cacat pada matanya. Fokus dhaif sebab terputusnya sanad. Jadi dhaif ini karena terputusnya sanad atau cacatnya perawi atau cacatnya matan. Ini sudah termasuk dhaif. Keliru ya. Fokus dhaif sebab terputusnya sanad yaitu hadis yang sanadnya tidak tersambung antara perawi satu dengan perawi yang lainnya, yaitu terdiri dari 5 jenis utama yaitu mu'allaq, mursal, mu'dal, munqati dan yang terakhir yaitu mudallas. Oke, next. Yang pertama mu'allaq, sanad di awal dihapus atau yang pertama yaitu mu'allaq, sanad di awal dihapus satu atau lebih perawi secara berurutan. Contoh mukharrij langsung berkata Rasulullah bersabda tanpa menyebut sanad. Yang kedua mursal, perawi terakhir atau setelah tabi'in gugur. Tabi'in meriwayatkan langsung dari Rasulullah. Yang ketiga yaitu mu'dal, yaitu gugur 2 perawi atau lebih secara berturut-turut, statusnya lebih lemah dari mursal dan munqati. Yang keempat yaitu munqati, yaitu putus dari bagian manapun dalam sanad, termasuk mursal, mu'allaq dan mu'dal. Yang kelima yaitu mudallas, yaitu cacat sanad disembunyikan agar tampak bersambung. Yaitu terjadi penyamaran dalam periwayatan. Hadis dhaif sebab cacat pada perawi. Cacat pada perawi adalah kekurangan moral atau intelektual pada perawi yang mempengaruhi kesalahan atau keabsahan hadis. 2 penyebab utama yaitu cacat keadilan yaitu moral. Yang kedua yaitu cacat hafalan, yaitu intelektual. Macam-macam hadis dhaif karena perawi. Yang pertama
matruk, mungkar, mu'alal, mudraj, makhlub, mutarib, musahaf, dan shod. Hadis dhaif sebab cacat pada matan. Selain sanad, matan juga harus sahih. Hadis dinilai dhaif jika isinya bertentangan dengan prinsip agama, akal atau fakta. Cara mengetahui kepalsuan hadis, terdapat 3 cara utama, yaitu yang pertama, pengakuan pelaku pemalsu hadis. Pemalsu harus mengaku setelah bertaubat. Yang kedua, kesesuaian ideologi dengan isi hadis. Yang ketiga, isi hadis bertentangan dengan kebenaran umum, bertentangan dengan akal sehat, fakta sejarah, pencaindra, atau ajaran Islam yang universal. Indikasi kepalsuan hadis. Yang pertama, indikasi para perawi. Perawi fanatik terhadap tokoh atau golongan tertentu. Yang kedua, indikasi terhadap matan, bertentangan dengan akal, indera, dan dasar agama. Oke, demikian penjelasan dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.